الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لنا بني الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين عن آيات ربه ليس بغفلان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي فتح لنا باب العبرة بهذه الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل ذي إحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Dat yang Maha Suci yang telah menganugerahkan berjuta-juta iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita kelak nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kemaharibaan alam pendobrak kebatilan Nabi akhir zaman, tiada lain dan tiada bukan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak dari zaman jahiliyah sehingga sampai datang zaman ilmiah, yang telah membawa sunnah yang tidak pernah salah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka di antaranya menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dengan sebab ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, akan menambah daripada nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk iman, apa bentuk takwa ketika kita melaksanakan perintah Allah? Di antaranya adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Akan Allah berikan daripada batasan ketika kita melakukan daripada amal yang keburukan dan pekerjaan yang tidak baik menurut pandangan manusia. Ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita akan dihijab, kita akan dijaga oleh Allah dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan kelakuan-kelakuan yang kurang baik. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kata Allah, wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba. Wa'budu, maka menyembahlah kalian semua, ibadahlah kalian semua Allah kepada Allah, wa la tusyrik, dan jangan pernah sesekali menduakan Allah, syai'an dengan sesuatu, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian, wa bil qurba, dan kepada kerabat-kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari bil qurba, dan orang yang sekitar kita yang masih notabene kerabat ataupun saudara. Maka di antara ibadah bukan hanya saja kita melaksanakan 5 waktu, di antaranya menyambung silaturahmi, menjaga kepada anak-anak yatim, menjaga daripada orang-orang miskin yang terbatas dengan ekonominya, merupakan daripada bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dalam kitab Durratul Nasir, bagaimana seandainya ada seorang anak yang kurang, anak yang meninggalkan dosa kepada orang tuanya sehingga orang tuanya terburu meninggal,
dipanggil oleh Allah. Maka kata Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala mengatakan, hal yumkinu an yardiyahuma, apakah ada kemungkinan kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, dosa kita diampuni oleh keduanya? Maka kata Al-Faqih Muqaddam, kila yumkinu bi salasati asya', ada 3 kemungkinan dosa kita akan diampuni kepada orang tua ketika kita menodai mereka. Yang pertama adalah awwaluha an yakuna sholihan. Yang pertama, berbuat baiklah kita kepadanya, sekalipun keduanya itu sudah tidak ada. Artinya melaksanakan daripada amaliyah yang soleh, maka dengan secara otomatis amaliyah soleh ini bisa menghapus daripada dosa yang pernah kita nodai kepada orang tua yang telah mendahului kita. Yang kedua, an yasila qarabatahuma wa istiqa'uhuma, menyambung daripada tali silaturahmi. Ketika kita melewati 30 hari lamanya, melaksanakan daripada ibadah sholat tarawih, di siang hari kita melaksanakan berpuasa, alangkah meruginya ketika kita tidak bisa menyambung silaturahmi kepada siapa? Qarabatahuma, kepada kerabat-kerabat kedua orang tua kita, yang manakala ketika kedua orang tua tersebut hidup, kita nodai dan kita berbuat dosa kepada keduanya. Wasdiqaimah, dan sahabat-sahabatnya, maka ketika kita menyambung silaturahmi kepada sahabat keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya, merupakan daripada dispensasi dosa kita kepada kedua orang tua kita, sekalipun keduanya telah tiada para jamaah. Yang ketiga adalah wasalisu an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqahuma. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk sendiri ataupun untuk kedua orang tua yang telah tiada. Maka secara otomatis dosa yang pernah kita lakukan, noda yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua yang sudah mendahului kita akan diampuni dan akan diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhuma wa yad'u lahum, dan mendoakan kepadanya, kepada keduanya, wa yatasaddaqahuma, dan memberikan sedekah, atau sebagian daripada ulama menjelaskan memberikan kifarat kepada kedua orang tua yang telah tiada. Maka ini merupakan bagian daripada nilai pengurangan dosa kita kepada kedua orang tua kita ketika masih hidupnya kita berbuat salah kepada keduanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan daripada umur yang panjang sehingga kita mampu untuk melaksanakan daripada salah satu di antara 3 perkara tadi, sehingga kita terbebas daripada penggalan-penggalan api neraka Allah, kemudian kita dipertemukan oleh kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan, salah satu ayat yang nuzul, ada 3 ayat yang diturunkan di alam dunia. Apabila salah satu yang menggantikan ayat tersebut ditinggalkan, maka seluruh daripada amaliyah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yang pertama adalah aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Apabila di antara salah satunya kita rajin ibadah sholat lima waktu, kemudian zakat tidak kita tunaikan, tidak kita keluarkan, baik zakat abdan, zakat fitrah yang kita kenal bulan kemarin, ataupun zakat harta, zakat bulanan, penghasilan bulanan, ketika tidak dikeluarkan pada saat hidup kita, maka seluruh daripada 5 waktu kita la tuqbalu sholatu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, tapi ada sedikit kemungkinan tidak taat dari perintah-perintah ataupun petuah-petuah yang diberikan oleh Rasulullah, maka taatnya kita kepada Allah merupakan bagian daripada tidak diterimanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Karena ketika kita taat kepada Allah kemudian kita tidak taat kepada Rasul, maka ini merupakan salah satu daripada cara yang tidak baik dan cara amaliyah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar diterima? Agar diterima amaliyah kita kepada Allah adalah ketika kita taat kepada Allah, maka kita pun taat kepada petuah-petuah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidayka, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bersimpuh duduk sendiri, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta
meminta pengampunan, meminta rezeki yang melimpah ruah dan barokah, tapi kemudian tidak bersyukur dengan adanya kedua orang tua kita, dengan sebab apa? Dengan sebab adanya jabatan yang ada di pundak kita, kemudian membuat kita sombong, tidak kenal kepada orang tua, maka ini merupakan daripada tidak diterimanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak menerima daripada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini mudah-mudahan termasuk daripada termasuk daripada anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kalau nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di surganya Allah bersama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa 10 menit yang perlu khatib tegaskan. Di antaranya adalah syarat daripada ataupun rukun daripada khutbah Jumat, di antaranya yaitu adalah ada 5. Yang pertama memuji kepada Allah, yang kedua wassalatu ala nabi, membaca salawat kepada Rasulullah, yang ketiga wasiat bertakwa, wasiat dengan takwa, dengan perintah takwa, yang keempat qiraatu ayatul mufhimah, membaca daripada ayat, yang terakhir adalah doa. Maka apabila salah satu di antara rukun khutbah ditinggalkan di antara salah satu 5 tadi, maka salat Jumatnya la tasihu, Jumatu tidak sah salat Jumatnya, kemudian diulang dengan salat zuhur. Maka hal yang sedemikian ini baik siapapun yang menjadi tugas harus bisa memahami daripada syarat rukun ataupun syarat daripada fardunya Jumat, syaratnya Jumat dan rukunnya Jumat. Kemudian ini menjadi sebuah nilai sah menurut daripada mazhab Imam Syafi'i. Insyaallah Jumat-Jumat yang akan datang, insyaallah kita meyakini sesuai daripada adat kebiasaan yang ada di tempat, ya ada yang sesuai daripada adat kebiasaan